Di hadapan para ulama dan kiai muda Cirebon Raya, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rohmin Dahuri, berbagi strategi kejayaan Islam untuk Indonesia Emas 2045. Dalam diskusi kebangsaan yang digelar Minggu 9 Agustus 2026, Guru Besar IPB sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong itu menyampaikan, kejayaan umat Islam di masa lalu adalah menjalankan Islam secara kafah dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Prof. Rohmin menyampaikan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh dipisahkan. Di era saat ini sangat dibutuhkan generasi yang kuat imannya, cerdas, kreatif, dan mampu memberi solusi. Prof. Rohmin juga memberikan 8 langkah agar umat Islam siap menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya meningkatkan iman dan takwa, menguasai iptek, memperkuat persaudaraan, memilih pemimpin yang pintar dan berakhlak, serta memperkuat ekonomi, pertahanan, dan kewaspadaan. Dengan tema Kiai Muda sebagai game changer, yang artinya sebagai pelopor untuk mencetak santri berdaya saing global berbasis nilai keislaman dan sains. Ia pun berpesan agar pesantren tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat sains dan teknologi. Para ulama dan kiai muda se-Cirebon Raya diminta membekali santri dengan ilmu agama sekaligus keterampilan agar bisa mandiri secara ekonomi. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikembangkan di pesantren dengan dukungan teknologi. Tujuannya agar pesantren sejahtera dan jadi tangan di atas. Dan tadi terjadi suasana saling sharing informasi yang sangat produktif dan dua arah. Dari sisi saya, karena saya orang profesional, menceritakan bagaimana potensi kondisi negara kita untuk maju dan makmur. Lalu saya pun sharing mengenai kondisi global ya, yang sangat tidak menginginkan Indonesia maju ya. Maka lalu saya sharing bagaimana jurus kita bangsa Indonesia itu menjadi Indonesia Emas 2045 atau dalam bahasa para kiainya Indonesia yang baldatun thayyibah warbun ghafur. Saya surprise terus terang ya bahwa giro para kiai, para ternyata untuk menerjuni pemberdayaan ekonomi pun sangat santer ya. Dan justru kelemahan umat tidak hanya di Indonesia kan tadi ya, kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Saya at disposal, saya sangat senang ya untuk bisa menjadi connecting the dot gitu ya, bagaimana setiap pondok pesantren itu punya unit usaha, unit teknologi ya untuk bisa mandiri secara ekonomi dan menjadi tangan di atas. Para kiai muda Cirebon Raya menyambut baik materi yang disampaikan. Diskusi pun berlangsung hangat hingga malam hari. Dan saya berharap ya banyak orang-orang seperti Prof. Rohmin ini untuk terjun ya memeluk kita semua, karena beliau itu sebetulnya menjadi inspirator kami ya, menjadi inspirasi kami untuk terus bergerak, untuk terus berkhidmat kepada negara, untuk menjadi negara Indonesia Emas di tahun 2045. Amin. Semoga banyak orang-orang yang seperti Prof. Rohmin jadi ikut terus menginspirasi kita semua. Ini harapan besar bagi pondok pesantren yang ada di Cirebon Raya kepada beliau untuk lebih mengembangkan sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Karena banyak pondok pesantren di Cirebon Raya ini yang notabene adalah garis pantai, banyak yang kurang sedikit berkembang, maka harapan kami pondok pesantren Cirebon Raya ini kepada beliau untuk mengembangkan bagaimana teknologi pengembangan pertanian, perikanan maupun kelautan. Para kiai muda Cirebon Raya diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mencetak santri berdaya saing global, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Dan pesan Prof. Rohmin Dahuri dapat diimplementasikan membawa kemajuan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Tim Liputan, RCTV, Cirebon.